Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayla Malina dengan NIM 2520003. Saya dari kelas metode penelitian D dan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya, yaitu proposal dan PPT dengan judul Familiarize Students to Read Book to Increase Vocabulary. In the first slide, introduction, background of the study. Everyday English has become so familiar to people all over the world. As an international language, English is used in most areas of life. International relations, mass communication, business, education, and other are formed mainly in English. Jadi, bahasa Inggris sehari-hari menjadi begitu akrab bagi orang-orang di seluruh dunia karena bahasa Inggris merupakan salah satu bahasa internasional. Dan bahasa Inggris juga digunakan di sebagian besar di bidang kehidupan. Kemudian membaca juga merupakan salah satu kegiatan melihat tulisan, bacaan, dan proses memahami isi teks dengan bersuara atau di dalam hati. Kegiatan membaca bukan sekedar aktivitas yang bersifat pasif dan perspektif saja, namun menghendaki pembaca untuk aktif berpikir, critical thinking, ketika sedang melihat kata-kata yang ia baca atau ketika melihat kata-kata yang terdapat di dalam buku. Tujuan utama membaca adalah untuk mengumpulkan informasi serta memahami makna bacaan. Sama halnya dengan membaca buku-buku berbahasa Inggris, informasi yang didapat bisa terkumpulkan dan murid bisa berpikir aktif, memaknai bacaan, dan kosakata baru yang didapatkan juga banyak. Okay, next slide, research problem and objective of the study. First, research problem. Research problem is what our students need in increasing English book reading activities to increase vocabulary at Garuda High School. Jadi research problem di sini adalah menanyakan kebutuhan murid dalam meningkatkan kegiatan membaca buku berbahasa Inggris untuk menambah kosakata di tempat yang saya teliti, yaitu di SMA Garuda. Objective of the study, the needs of student is getting used to reading English book to increase vocabulary at Garuda High School. So, kebutuhan siswa dalam membiasakan membaca buku berbahasa Inggris untuk menambah kosakata di SMA Garuda. Next, significance of the studies. Significance of the study dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu secara teoritis dan secara praktis. Yang pertama, secara teoritis. Penelitian tentang analisis kebutuhan siswa terhadap pembelajaran bahasa Inggris telah dilakukan di beberapa negara, namun masih sangat menarik untuk dibahas. Kemudian, secara praktisnya ada beberapa sebagai berikut. Yang pertama, untuk jurusan bahasa Inggris, studi tentang analisis membiasakan membaca buku berbahasa Inggris belum pernah dipelajari sebelumnya. Semoga hasil kajiannya bisa menambah bisa menjadikan informasi tambahan bagi mereka ketika akan membangun kurikulum, kebijakan, atau rencana pengajaran. Kemudian, bagi guru yang mengajar bahasa Inggris, hasil penelitian ini bertujuan untuk menjadi acuan dalam menyusun materi pengajaran, terutama ketika pengajaran membaca, mempertimbangkan kebutuhan siswa dan memahami kesulitan siswa untuk ketika siswa sedang belajar membaca buku berbahasa Inggris. Yang terakhir, kemudian ada bagi siswa, penelitian ini membantu mereka untuk termotivasi membaca buku untuk menambah wawasan, kosakata baru, serta mengambil keputusan dengan bijaksana bagaimana mereka harus memecahkan masalah dengan bahasa yang sedang mereka pelajari. Yang terakhir ada bagi masyarakat. Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada mereka ketika mereka ingin belajar bahasa asing. Next, related study. This study aims to obtain information related to the problem faced by Garuda High School in terms of listening to them and their material needs.
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan yang dihadapi SMA Garuda di materi mendengarkan mereka dan kebutuhan materi mereka. Para peneliti menggunakan penelitian pengamatan alami atau natural observation, dan temuan penelitian mengungkapkan bahwa minat baca dari murid masih kurang dari kebutuhan siswa, bahkan fasilitas yang tersedia itu masih kurang. Dan dari analisis kebutuhan ditemukan bahwa sekitar 30% dari murid SMA Garuda memiliki minat baca yang rendah, sehingga kosakata yang didapat tidak sebanyak murid yang memiliki minat baca yang tinggi. Next, natural observation. Natural observation is a type of qualitative research by conducting true observation on a certain setting without changes in the checklist. Pengamatan alami merupakan jenis pengamatan atau penelitian kualitatif dengan melakukan observasi menyeluruh pada sebuah latar tertentu tanpa sedikit pun mengubahnya. Tujuan utamanya ialah untuk mengamati dan memahami perilaku seseorang atau kelompok orang dalam situasi tertentu. Next, reading. Reading is the activity of seeing what is written and the process of understanding the contents of the text aloud or silently. Membaca merupakan kegiatan melihat tulisan bacaan dan proses memahami isi teks dengan bersuara atau di dalam hati. Membaca adalah mengungkapkan suatu imajinasi terhadap suatu pembaca yang disukai halayak ramai dan juga dimengerti oleh seseorang yang dicintai. Tujuan membaca yang utama adalah memahami keseluruhan informasi yang tertera dalam teks bacaan untuk mengembangkan intelektual yang dimiliki oleh pembaca. Dan benefits of mastering English vocabulary atau manfaat menguasai kosakata bahasa Inggris. The benefit of learning English vocabulary are that it makes it easy for someone to communicate effectively or express all their ideas both orally in writing and to have a diverse vocabulary in English so that they can improve their language skill. Manfaat belajar kosakata bahasa Inggris yaitu memudahkan seseorang untuk berkomunikasi dengan efektif atau mengekspresikan segala ide-idenya baik secara lisan maupun tertulis, dan memiliki kosakata yang beragam dalam bahasa Inggris mampu meningkatkan kemampuan berbahasa. Then, research methodology. First, research design. In this study, researchers use qualitative research methods. Qualitative research is a type of research whose findings are not obtained through statistical procedure or other form of calculation and seeks to understand and interpret the meaning of an event of human behavior interaction in certain situation according to the researcher's own perspective. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya, dan berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Tujuan penelitian kualitatif menurut Kriantono adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara mengumpulkan data-data yang sedalam-dalamnya juga dan menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang teliti. Then, subject of the study. In this study, the researchers focus on the needs of students to increase their interest in reading English book to increase vocabulary. By interviewing several students as research person about the reason why their reading interest was low. Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada kebutuhan siswa untuk meningkatkan minat baca buku berbahasa Inggris, untuk menambah kosakata dengan mewawancarai beberapa siswa untuk dijadikan narasumber tentang alasan mereka mengapa minat baca mereka rendah. Dan untuk tambahan informasi, peneliti juga
menanyakan kepada guru tentang permasalahan siswa dalam membaca dan kumpulan kosakata yang mereka ketahui, sehingga pada akhirnya semua data penelitian ini dijelaskan secara deskriptif oleh peneliti. And the last slide, result and search data. The data of this research is qualitative. The data source are teachers, students, and the result of the interview with both. The result of interview with some of the students are that most students have low interest in reading because at this time all technology has developed. According to this study, teachers should motivate students to read more often. Students must also be able to control themselves that reading is important. Jadi data penelitian ini bersifat kualitatif. Sumber datanya adalah guru, murid, dan hasil wawancara dengan keduanya. Teknik pada penelitian ini menggunakan teknik random sampling agar mendapatkan hasil sampel yang acak yang mendekati populasi atau mewakili populasi. Pada teknik ini, peneliti mewawancarai beberapa siswa yang dirasa bisa mewakilkan teman-temannya untuk menjelaskan alasan mereka memiliki minat baca yang rendah. Hasil dari wawancara dengan beberapa siswa tersebut, sebagian besar memiliki minat baca yang rendah, dikarenakan pada zaman ini semua teknologi sudah berkembang. Sesuai penelitian ini juga guru harus lebih sering memotivasi murid untuk lebih rajin membaca. Murid juga harus bisa mengendalikan dirinya bahwa membaca itu penting, bukan hanya sekedar menambah ilmu atau pengetahuan. Membaca buku, terutama buku berbahasa Inggris, dapat menambah kosakata yang dimana kosakata itu bisa membawa kita untuk berinteraksi dengan seluruh orang di dunia. Karena pada dasarnya bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang semua orang paham dan pengerti maknanya. So that's all for me. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.